Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Us Alfajar dengan NIM 11211151 dari kelas H2 Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif pada perusahaan Unilever. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Aris Rinaldi, SOS MM. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV dan di London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Perusahaan ini memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan perawatan tubuh. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, perusahaan ini menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi khalayak sasaran. Agar strategi media berhasil, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah menentukan audiens sasaran. Nah, ada 4 faktor utama yang digunakan perusahaan ini atau Unilever untuk mensegmentasi audiens sasaran dalam strategi media, yaitu yang pertama adalah geografis, lalu demografis, pemakaian produk, dan gaya hidup atau psikografis. Pertimbangan geografis, demografis, dan psikografis secara khusus digabungkan untuk tujuan mendefinisikan audiens. Nah, dalam hal ini, perusahaan Unilever, audiens sasarannya adalah semua kalangan. Lalu tahapan yang kedua yaitu menentukan tujuan. The Unilever memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Membangun planet yang lebih besar. 2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan yang terakhir adalah berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Lalu tahapan yang ketiga yaitu merancang komunikasi. Nah, di sini ada 3 unsur. Yang pertama, apa yang harus dikatakan atau strategi pesan. Unsur yang kedua yaitu bagaimana mengatakannya atau strategi kreatif. Lalu yang ketiga, siapa yang harus mengatakannya atau sumber pesan. Advertising. Nah, untuk melakukan hubungan komunikasi dengan audiens, Unilever menggunakan media periklanan. Nah, salah satu media massa yang digunakan Unilever untuk memasang iklan adalah televisi. Mulai dari perkenalan produk baru, iklan yang digunakan untuk melakukan gerakan sosial, hingga iklan yang mengedukasi masyarakat. Salah satu iklan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi edukasi untuk masyarakat adalah iklan yang dibuat oleh Unilever Indonesia dengan judul Kunci Menangkal Virus Corona. Nah, tahapan yang keempat yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memilih saluran. Oke, nah di sini tersedia beberapa saluran dari perusahaan Unilever, mulai dari komunikasi personal atau telepon atau email, lalu komunikasi non-personal atau fasilitas umum seperti billboard, lalu integrasi saluran komunikasi atau media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan situs. Nah, tahapan yang kelima yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu menentukan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen Unilever dalam setiap melakukan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. 1. Manajemen puncak mengirim prinsip-prinsip penyusunan anggaran termasuk tujuan umum perusahaan ke masing-masing bagian serta komite anggaran. Nah, yang kedua, masing-masing bagian menyusun anggaran operasional atau rencana laba dimulai dengan membuat ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Masing-masing manajer terlibat menerima anggaran penjualan untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran. Yang ketiga adalah negosiasi antar bagian dan komunikasi dengan pihak atasan. Nah, yang keempat, koordinasi dan pembahasan kembali
terhadap rancangan anggaran yang diajukan masing-masing oleh komite anggaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu persetujuan akhir dari manajemen puncak. Anggaran induk kemudian dibagi-bagikan ke setiap departemen. Nah, tahapan yang keenam yang dilakukan Unilever adalah menentukan media. Dalam pelaksanaan kegiatan periklanan, PT Unilever menggunakan media sebagai berikut. Yang pertama yaitu media elektronik. Nah, PT Unilever Indonesia menggunakan media iklan elektronik berupa iklan TV, radio, dan internet, atau seperti iklan di YouTube, selama periode yang ditentukan yaitu 2 minggu sebelum dan sesudah Ramadan. Lalu yang kedua adalah media cetak. Penggunaan media cetak oleh Unilever berupa billboard di jalan-jalan kota. Lalu yang ketiga, penggunaan media webvec. PT Unilever juga menggunakan media webvec atau website dalam strategi komunikasi pemasarannya. Tahapan yang ketujuh adalah mengukur hasil. Mengukur hasil dari hubungan komunikasi yang diadakan di media iklan oleh Unilever, yaitu iklan televisi mengenai COVID-19 dari Unilever Indonesia yang berjudul Kunci Menangkal Virus Corona Sudah Efektif. Hal tersebut berdasarkan jawaban responden yang rata-rata setuju dan sangat setuju pada setiap pernyataan kuesioner. Tahapan yang ke-8 atau yang terakhir yang diambil oleh perusahaan ini yaitu mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama yaitu komunikasi personal. Nah, di sini ada telepon dan email perusahaan. Lalu yang kedua adalah komunikasi non personal atau fasilitas umum seperti billboard. Yang ketiga adalah integrasi saluran komunikasi media sosial atau medsos ya. Ada Instagram, YouTube, Facebook, dan situs atau website. Lalu media elektronik, media cetak, dan penggunaan media website atau web page. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang tahapan menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif pada sebuah perusahaan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.